الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. الفاتحة إلى حضرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وذريته عبد الكرم ثم على رسولنا الفاكر قدم محمد الله وعلى رسوله وفرعه وجميع الأولياء والعلماء من عمل وشيخ ولجميع شيخنا ومعلمنا أن الله كريم يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا وذريتنا ونبي أسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu an-nabiyyu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma ja'alna minas su'ada'il maqbulin wa la taj'alna minal ashqiya'il mardudin wa ja'alna mimman yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsanah walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati dan saya muliakan para syaraib, para asatid, para tokoh-tokoh masyarakat, para tetuha masyarakat, para pengurus Masjid Besar As-Sabirin, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, muslimin dan muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana dengan limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya Allah kumpulkan kita bersama-sama di dalam rumahnya yang mulia ini dalam keadaan sehat, afiat, iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Wa minasy syarafil ladzi ja'alallahu li hadhil ummah annahu ikhtasaha biyaumil jumu'ati wa ja'alahu 'idan 'aziman. Setengah kemuliaan yang Allah jadikan untuk ini umatnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu bahwasanya Allah ikhtasaha, Allah khususkan ini umat
biyaumil jumu'ati dengan hari Jumat. Wa ja'alahu 'idan 'aziman. Allah jadikan ini hari Jumat menjadi Id, hari raya yang agung. Wa ja'ala minal khasa'isi wal fadaili lahu wa li salatihi ma yartafi'u bihi qadruhu wa ya'dhumu amruh. Dan Allah menjadikan daripada kekhususan-kekhususan dan keutamaan-keutamaan lahu bagi hari Jumat dan salat Jumat sesuatu yang meninggikan bihi dengan itu sesuatu qadruhu kadar Jumat wa ya'dhumu dan menganggungkan amruhu perkara ini Jumat. Faminha setengah kekhususan itu takfiruha lidzunub. Hari Jumat atau salat Jumat itu menebus atau menghapus bagi dosa-dosa kita. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man tawadda'a fa ahsanal wudu'a thumma atal jumu'ata fastama'a wa ansata ghufira lahu ma bainahu wa bainal jumu'atil ukhra wa ziyadatu salasati ayyam wa man massal hasa faqad lagha. Rawahu Muslim. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwasanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tawadda'a fa ahsanal wudu'a." Barang siapa yang berwudu lalu dia baguskan wudunya. Dia baguskan wudunya, rukun-rukunnya terpenuhi, syarat-syaratnya terpenuhi, dan adab-adabnya dia laksanakan. Bagus wudunya. Summa atal jumu'ata, kemudian dia datang ke Jumat untuk sholat Jumat. Fastama'a, dia mendengarkan khutbah. Wa ansata, dan dia diam mendengarkan khutbah dan dia diam. Ghufira lahu ma bainahu wa bainal jumu'atil ukhra, diampuni baginya dosa-dosanya di antara Jumat itu sampai Jumat yang akan datang. Wa ziyadatu salasati ayyam, dan Allah tambah 3 hari. Jadi 10 hari semuaan. Wa man massal hasa, barang siapa yang menyentuh kerikil, bermain-main kerikil. Itu dulu karena masjid Nabi itu masih pasir, belum bahambal kayak kita. Artinya tangannya kada beranai, kada diam. Apakah di anunya? Baik mengetek tasbih sama aja. Karena tidak ada lagi ibadah manakala khatib sudah berkhutbah melainkan mendengarkan khutbah. Terkecuali dalam kitab-kitab fikih itu kalau tidak mendengar khutbah baru bertasbihnya. Karena dulu belum ada mic. Orangnya banyak, mic kada ada, kada mendengar khutbah, nah itu diperbolehkan mengetek tasbih. Karena kada mendengar juga khutbah. Namun kalau mendengar aja semuaan seperti kita sekarang, maka tidak ada ibadah lain melainkan mendengarkan khutbah. Waman masal hasa faqad lago, barang siapa yang bermain-main batu kerikil,
maka sungguh dia berbuat yang sia-sia. Nah, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah. Dalam hadis ini ada 3 syarat yang disebutkan oleh baginda Nabi SAW bahwa sholat Jumat orang itu menjadi pengkafarat dosa-dosanya selama 10 hari. Syarat pertama, man tawadda'a fa ahsanal wudu. Pertama, dia berwudu dari rumah, lalu dia baguskan wudunya. Ini kalau yang di rumah, kalau yang di kantor, dia dari kantor berwudu, dia baguskan wudunya. Artinya kada berwudu di masjid, kecuali dalam perjalanan tulak batal, hanya berwudu di masjid. Cuma berwudunya di rumah dulu. Summa atal jumu'ata, kemudian dia hadir kepada salat Jumat. Fastama'a, dia mendengarkan khutbah. Nah, syarat yang kedua, mendengarkan khutbah. Mendengarkan khutbah. Wa ansata, dan dia diam. Nah, mendengarkan khutbah, diam. Diamnya jangan guring. Fastama ini mendengarkan. Syaratnya mendengari khutbah. Kalau nya guring kada mendengari khutbah, kada dapat syaratnya mendengari khutbah, walaupun khutbahnya kita kada paham. Kalau misalnya di Mekah bahasa Arab, khutbahnya di Pemangkih bahasa Arab, kadipun kita kada mengerti. Cuma kita mendengari khutbah tadi. Nah, fastama'a wa ansata, dan dia diam, tidak berbuat apa-apa. Ya, diam mendengarkan khutbah. Nah, apabila terpenuhi syarat itu, ghufira lahu ma bainahu wa bainal jumu'atil ukhra wa ziyadatu salasati ayyam, dan bertambah 3 hari, jadi 10 hari. Wa man masal hasa faqad lago. Siapa yang bermain-main dengan batu, sungguh dia lago, berbuat yang sia-sia. Qala An-Nawawi rahimahullah, berkata Imam Nawawi rahimahullah, wa fi hadzal hadis an-nahyu an massil hasa wa ghairihi. Pada ini hadis ada larangan untuk bermain-main kerikil, menyentuh batu, wa ghairihi, dan selainnya. Kalau kita sekarang tasbih, apalagi main HP, khatib berkhutbah main HP. Min anwa'il abasi fi halatil khutbah, daripada macam-macam sesuatu yang sia-sia pada ketika khutbah. Wa fihi isyaratun ila iqbalil qalbi wal jawarihi ala sama'il khutbati. Wa fihi, dan pada ini hadis isyarat kepada menghadapnya hati dan jawarih, seluruh anggota tubuh kita, ala sama'il khutbah, untuk mendengarkan khutbah. Nah, itu fastama'a wa ansat. Istama'a mendengarkan, hati kita pun dihadapkan untuk mendengarkan khutbah. Nah, kalau ngantuk, apalagi kita guringan, walaupun kada batal kalau duduk guringnya, tapi faqat lago, itu kada mendengarkan lagi. Makanya yang ahsan itu, khatib itu ihsan, setelah berbuat baik, khatib itu kalau inya khutbah kada panjang. Mun khutbah sampai setengah jam,
Kira-kira separuh masjid teguringan. Ana Jumat uyuh-uyuhnya habis begawi atau apa kegiatan, masuk dalam masjid habis berwudu, kipas angin dingin, lalu nyamanai dibawa khutbah panjang-panjang, janak goreng, kada terdengar lagi khutbah. Nah, mun nyata guringan kada mendengar khutbah, lago. Wal muradu bil lagho huna, di sini maksud sia-sia di situ apa? Al batilu al mazmumu al mardudu. Batil artinya batal, pahala artinya yang takfiruz dzunub tuh kada dapat, al mazmum dia dicela, al mardud ditolak. Nah, kada dapat yang fadilah takfiruz dzunub sampai 10 hari akan datang. Makanya yang ihsan itu pendek-pendek aja khutbah. Terkadang ada juga kalau yang kependekan jar panitia dipanjangi sedikit. Atau punya kependekan kada dikiau orang lagi, memberi ganal aja masjid tapi stumatannya mah khutbah. Yang penting ada yang dibawa bulik, ada yang didengar. Punya kebanyakan kada ada lagi yang dibawa bulik. Ngantuk tadi hilang, jadi apa yang didengar tadi kada ada lagi. Oleh-oleh Jumat yang dibawa bulik, yang diingat-ingat, yang penting ada oleh-olehnya yang dibawa. Biar kada usah panjang-panjang. Nah itu jadi 3 syaratnya supaya dapat kafarat dosa dari Jumat itu sampai Jumat berikutnya, tambah 3 hari dia berwudu di rumah atau di kantor dengan wudu yang baik. Kemudian dia datang ke Jumat, fastama'a, dia dengari itu khutbah, wa ansat, dan dia diam. Nah, diam tadi seluruh qalbi wal jawarih dihadapkan ala sama'il khutbah. Hati dan anggota tubuhnya dihadapkannya untuk mendengarkan khutbah. Wa an Abi Ayyub al-Ansari radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man igtasala yaumal jumu'ati wa massa min tibin in kana indah wa labisa min ahsani thiyabihi summa kharaja hatta ya'tiyal masjid fayarka'u ma badalahu wa lam yu'zi ahadan summa ansat hatta yusalliya kana kaffaratan lima bainaha wa bainal jumu'atil ukhra. Rawahul Imam Ahmad wa Tabrani wa Ibnu Khuzaimah. Daripada Abi Ayyub al-Ansari radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mandi hari Jumat, mandi Jumat ini dimulai mulainya setelah masuk subuh, terbit fajar itu sudah dimulai, artinya masuk sudah sunnah Jumat. Artinya kalau yang begawi, kalau Jumatnya kada sempat bulik, nah waktunya begawi itu sudah niat mandi Jumat. Mandi Jumat, jadi karena kalau di kantor kada ada wadah mandi, tong ngalih lagi mandi di kantor, kada sempat lagi bulik ke rumah mandi Jumat, bedahulu sudah niat mandi Jumat, pagi itu mandi, turun, karena tinggal berwudu aja lagi untuk hadir Jumat.
Liman igtasala yaumal jumu'ati, siapa yang mandi di hari Jumat, wa massa min tibin in kana indah, dan dia memakai wewangian, pakai minyak harum jika ada di sisinya. Kalau ada bisi minyak harum, pakai minyak harum. Wala bisa min ahsani thiyabihi, dan dia pakai sepaling baik pakaiannya. Summa kharaja hatta ya'tiyal masjidah, kemudian dia keluar untuk menghadiri salat Jumat ke masjid. Fayarka'u ma badalahu, dan dia salat apa yang tampak baginya, itu sembahyang tahiyatul masjid. Walam yu'zi ahadan, dan dia tidak menyakiti seorang jua pun di dalam masjid tadi. Summa ansat, kemudian dia diam mendengarkan khutbah, hatta yusalliya, sampai salat. Kana kaffaratan lima bainaha wa bainal jumu'atil ukhra, maka itu adalah sebagai penebus baginya antara itu Jumat sampai Jumat berikutnya. Ini sampai ini seminggu aja, Jumat ke Jumat. Wa an Aus bin Aus radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man ghassala yaumal jumu'ati wagtasala wa bakkara wa batakara wa masya wa lam yarkab wa dana minal imam fastama'a wa lam yalgu kana lahu bikulli khatwatin amalu sanatin ajru siyamiha wa qiyamiha. Daripada Aus bin Aus radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mandi Jumat wa bakkara wa batakara, dan dia bersegera hadir ke Jumat, sungsung tulak ke Jumat. Wa masya walam yarkab, dan dia berjalan tidak naik kendaraan. Nah, di sini berjalan tidak naik kendaraan. Wadana minal imam, dan dia dekat dengan imam. Fastama'a walam yalgu, dia mendengarkan khutbah dan dia tidak berbuat yang sia-sia. Kana lahu bikulli khatwatin amalu sanatin ajru siyamiha wa qiyamiha. Adalah baginya dengan tiap-tiap langkahnya itu amal setahun, pahala puasa dan salat malam. Setahunan tadi itu inya setahunan puasa dan salat malam. Tuh bikulli khatwatin, tiap langkah yang dia langkahkan menuju masjid itu dicatat pahala 1 tahun, isinya ibadah puasa dan qiyam. Nah, cuma tadi syarat-syaratnya mandi Jumat, bersegera, wa masya walam yarkab, dia berjalan tidak pakai tunggangan, dekat dengan imam, mendengarkan dan tidak berbuat yang sia-sia. Nah, maka langkah yang kita langkahkan dari rumah itu karena dicatat sebagai pahala 1 tahun yang isinya ibadah samaan. Nah, sekali-kali itu perlu diamalkan, sekali-sekali. Nah, karena dikatakan sudah mengamalkan ilmu apabila kita walaupun sekali pernah melakukannya. Wa an Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuhsyarul ayyamu ala hayatiha wa tuhsyarul jumu'atu zahra'a muniratan. Dihalau hari-hari atas keadaannya
dan dihalau hari Jumat itu zahra'a muniratan, terang benderang. Kelak di akhirat hari-hari ini dihalau oleh Allah dengan keadaannya. Namun untuk hari Jumat dihalau oleh Allah terang benderang. Ahluha yahuffuna biha kal arusi tuhda ila khidriha. Ahli-ahli Jumat meliputi oleh mereka ahli Jumat ini dengan itu Jumat seperti sepasang pengantin yang diarak ke pelaminan. Tudi'u lahum yamsuna fi dawiha. Menerangi itu Jumat bagi mereka ahli Jumat, dan mereka berjalan fi dawiha, di dalam cahaya Jumat. Wa alwanuhum kasalji bayadun. Warna mereka putih seperti salju. Warihuhum kalmiski, dan bau mereka seperti misik. Yakhuduna fi jibalil kafur. Mereka berdiam di bukit kafur. Nah, jadi kelak di padang mahsyar ahli Jumat ini dihalau oleh Allah seperti arak-arakan pengantin dengan cahaya yang terang benderang, berarti diliputi oleh cahaya Jumat. Warna mereka putih seperti salju dan harum seperti misik. Mereka berada di bukit kafur, artinya ada satu tempat khusus yang tinggi di padang mahsyar untuk ahli Jumat. Yanzuru ilaihim as-saqalani, memandang kepada mereka jin dan manusia. Layatrukuna ta'ajjuban, tidak tertunduk mereka karena ta'ajjub. Min husni manzori ahlil Jumat, karena bagusnya pandangan ahlul Jumat. Hatta yadkhulul jannah, sehingga mereka masuk ke dalam surga. La yukhalituhum ahadun, tidak mencampuri akan mereka oleh seorang jua pun, illal muadzinunal muhtasibun, kecuali para muadzin yang muhtasib, yang semata-mata mengharapkan pahala daripada Allah. Nah, itu gambaran ahlul Jumat kerak di padang mahsyar. Nah, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, siapa mereka ini ahlul Jumat? Siapa mereka-mereka yang dapat dikatakan masuk dalam golongan ahlul Jumat? Dikatakan oleh para ulama, ahlul Jumat ini adalah orang-orang yang memuliakan hari Jumat. Bagaimana orang itu dapat dikatakan sebagai orang yang memuliakan hari Jumat? Orang yang memuliakan hari Jumat ini, dia melebihkan kebaikan-kebaikan di hari Jumat dibandingkan hari-hari yang biasa. Kalau hari-hari biasa ini baca Quran selembar dua lembar, hari Jumat dilebihkannya. Hari biasa salawat 100-200, hari Jumat dilebihkannya. Hari biasa bersedekah 1000-2000, hari Jumat bersedekah diperbanyak. Hari biasa sembahyang duha 2 rakaat, hari Jumat ditambah sembahyang duha 4 rakaat. Hari biasa salat malam atau salat malamnya, kalau mengkhususkan salat malam di hari Jumat makruh. Mengkhususkan tahajud di hari Jumat aja tahajud itu makruh.
Di kalau di malam-malam yang lain sembahyang malam 2 rakaat ditambah jadi 4 rakaat. Sembahyang witir hari-hari biasa 3 rakaat ditambah jadi 5 rakaat. Jadi dilebihkan. Ini orang yang memuliakan hari Jumat, melebihkan kebaikan-kebaikan di hari Jumat. Urusan-urusan dunia dikurangi di hari Jumat. Orang-orang yang memuliakan Jumat, urusan-urusan dunia dikurangi di hari Jumat. Yang biasanya ke toko atau kan kalau pegawai sudah berkurang, sudah waktunya hari Jumat itu. Tapi kalau yang pedagang yang inya mengatur waktu seorang, hari Jumat biasa, hari biasa buka jam 7, hari Jumat jam 8, tutup jam setengah 12. Karena habis Jumat kada buka lagi. Atau habis Jumat inya kada buka, habis asar hanyar buka. Aja dikurangi kegiatan dunianya, diperbanyaknya untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, meninggalkan segala bentuk kemungkaran. Maksiat-maksiat dijauhinya. Artinya hari-hari lain itu kada boleh juga maksiat berbuat mungkar. Tapi khusus di hari Jumat diusahakannya semaksimal mungkin kada berbuat kemungkaran. Di hari Jumat kada berbuat kemungkaran. Nah, ini kategori orang yang dapat dikatakan sebagai ahlul Jum'ah. Orang yang dapat masuk dalam hadis Rasulullah ini sebagai orang ahlul Jumat. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah. Jadi kalau kita hari Jumat sama aja dengan hari-hari yang biasa, itu kada masuk sebagai golongan ahlul Jumat. Wa minha, setengahnya lagi, anna fi yaumil jumu'ati sa'atan hiya afdalu sa'atiha wa fihal ijabah. Di hari Jumat itu ada satu saat yang afdal, yang mana di pada saat itu ada ijabah daripada Allah. Artinya kalau kita berdoa di waktu itu, maka doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa'an Abi Burdah bin Abi Musa radhiyallahu anhu qala li Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma asami'ta abaka yuhaddisu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi sya'ni sa'atil jumu'ah. Daripada Abi Burdah bin Abi Musa radhiyallahu anhu, beliau berkata, telah berkata kepadaku, qala li Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhu. Artinya Abdullah ibnu Umar Abi Burdah qala li Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhu as-sami'ta abaka yuhaddisu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Apakah engkau mendengar daripada ayah engkau satu hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi sya'ni sa'atil jum'ah, fi sya'ni sa'atil jumu'ah, tentang keadaan saat waktu-waktu di hari Jumat. Qala qultu na'am.
Jar Abdullah ibnu Umar, iya aku ada mendengar hadis daripada ayahku, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hiya ma baina ayyajlisal imamu yakni alal mimbari illa an tuqdas shalah. Hiya itu saat yang diijabah, yaitu ma baina ayyajlisal imam, antara imam yakni alal mimbar, imam duduk di atas mimbar, ila antuk dosolah, sampai ditunaikannya salat. Nah, di situ ada waktu ijabah dari ketika imam duduk di atas mimbar sampai diselesaikan salat. Nah, lalu diperhalus oleh para ulama, waktunya itu ialah di antara duduk dua khutbah. Karena kalaunya ketika imam duduk di atas mimbar, assalamualaikum, duduk mimbar azan, kita disuruh mendengarkan azan. Habis dengarkan azan, khutbah, kita disuruh mendengarkan khutbah, kada berdoa. Nah, jadi ada kesempatan berdoa itu mabaina, antara duduk imam di antara khutbah pertama dan khutbah kedua. Nah, di sini kata para ulama adalah waktu yang afdol, waktu yang ijabah, diijabah menurut hadis ini, riwayat daripada Abdullah ibnu Umar. Nah, lalu kenapa kita isi di antara dua khutbah, antara duduk dua khutbah itu dengan sholawat? Padahal sholawat itu kadada nas, Quran dan hadisnya kadada. Ini adalah inisiatif daripada ulama-ulama kita, kebijaksanaan daripada ulama-ulama kita, karena memandang di situ adalah waktu ijabah, lalu ulama-ulama kita meletakkan sholawat di situ. Kenapa dijadikan sholawat di situ? Karena pertama, sholawat itu pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan satu sholawat itu dibalas oleh Allah 10 sholawat. Nah, 10 sholawat yang dibalas oleh Allah ini nilainya satu sholawat saja. Satu sholawat daripada 10 sholawat yang dibalas oleh Allah itu nilainya lebih baik daripada ibadah kita sepanjang umur kita. Nah, itu alasannya kenapa para ulama kita meletakkan sholawat di situ. Satu sholawat, pertama alasannya sholawat itu pasti diterima Allah. Satu sholawat itu dibalas oleh Allah 10 sholawat minimal sudah. Nah, dari 10 salawat yang dibalas oleh Allah ini, satu saja salawat yang dibalas oleh Allah ini nilainya itu lebih baik daripada ibadah kita sepanjang umur. Sepanjang umur kita nih beribadah dengan satu salawat yang dibalas oleh Allah itu nilainya lebih baik satu salawat yang Allah balas untuk kita. Nah, itu alasannya kenapa ulama kita menjadikan sholawat di situ. Mungkin kalau kita di Masjidil Haram di Makkah, Ranayan aja kada ada sholawatnya. Habis khutbah pertama duduk stomat, bangunnya lagi. Nah, ada juga pendapat ulama di situ diisi dengan doa. Nah, kalau yang beranayan tuh doa isinya. Cuma kalau hendak doa, kata para ulama,
doanya yang singkat, karena sa'ah itu hanya sebentar. Jadi jangan panjang-panjang doanya. Jadi yang singkat namun padat. Apa doa yang singkat yang padat? Yaitu as'alukal afiyah. Afiyah itu kalaunya kabul, itu doanya singkat namun padat maknanya di dalam afiyah. Dalam afiyah itu segala macam yang kita butuhkan di dunia dan akhirat ada di dalam afiyah itu. Jadi ada juga yang beranayan aja kada berselawat, itu mereka masing-masing mengisi dengan doa. Ada juga seperti yang kita amalkan, itu sudah turun-temurun dari ulama-ulama kita dahulu, diisi dengan sholawat, atau alasannya seperti itu. Ini satu pendapat di dalam hadis ini, waktu ijabah tadi antara dua khutbah. Namun Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab beliau Fathul Bari, syarah daripada Bukhari, qad ikhtalafa fihil ulama walikulin daliluhu. Namun ulama-ulama berbeda pendapat mengenai sa'ah ijabah ini, dan masing-masing punya dalil. Masing-masing punya dalil. Nah, Imam Al-Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari itu mengumpulkan semua kaul-kaul beserta dalil-dalil mengenai sa'ah yang ijabah di hari Jumat. Wa minha aqwaha, di antara yang pendapat yang kuat itu ba'da sholatil asri ila ghuyubuti syamsi, sampai terbenamnya matahari. Sesudah asar sampai terbenam matahari, itu ada juga. Satu kaul lagi, min ba'di tulu'il fajri ila tulu'i syamsi, dari terbit fajar subuh sampai terbit matahari, sampai isyraq, dari subuh sampai isyraq. Di situ juga ada waktu ijabah. Jadi menurut dalil-dalil punya dalil-dalil sendiri. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, dan itu yang dapat disampaikan, mudah-mudahan yang sedikit ini mendatangkan manfaat bagi kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna fahma wa ilma wa huda taufiqa bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.